mengenal kota Dhaka, merupakan ibu kota dari negara Bangladesh. Ya, Bangladesh adalah sebuah negara yang berada di Asia Selatan. Tentunya masih berdekatan dan juga berbatasan dengan India. Kelompok etnis mayoritas dari negara ini adalah suku Bengali. Sementara itu, sekitar 89% penduduk yang ada di sana beragama Muslim. Bangladesh sendiri baru merdeka pada tahun 1971 setelah mendapatkan kemerdekaannya dan berpisah dari negara Pakistan. Kemudian menjadikan Dhaka sebagai kota administratifnya. Selain itu, kota Dhaka merupakan pusat perindustrian dan juga perniagaan, menjadi poros utama dari roda perekonomian di negara Bangladesh. Dengan demikian, menjadikan Dhaka sebagai kota tersibuk di negara itu, dan bahkan menjadi yang terpadat di kawasan Asia Selatan. Beberapa industri utama yang ada di kota ini adalah pemrosesan rami, pembuatan bahan kimia, obat-obatan, tekstil, keramik, dan juga produk elektronik. Sementara itu, industri garmen yang berorientasi ekspor juga terus berkembang di kota ini. Kota Dhaka memiliki luas sekitar 306,4 km persegi. Sementara itu, mengutip situs macrotrends.net, Dhaka memiliki populasi sekitar 22.478.000 jiwa pada tahun 2022. Dengan demikian, Dhaka telah menduduki peringkat ke-6 sebagai kota terpadat di dunia. Menurut laporan terbaru dari World Population Review, tingkat kepadatan di kota Dhaka mencapai 23.234 orang per kilometer persegi. Ibu kota Dhaka mengalami tingkat urbanisasi yang sangat tinggi selama bertahun-tahun. Banyak sekali warga dari pedesaan Bangladesh yang tertarik menuju kota Dhaka. Mereka mencari pekerjaan dan mengadu nasib agar mendapat perekonomian yang lebih baik. Dhaka mengalami tekanan yang cukup luar biasa dari populasi yang membengkak dengan sangat cepat. Kota ini mengalami transformasi penggunaan lahan yang tidak konsisten, sehingga menciptakan krisis di daerah tersebut. Pemukiman kumuh tumbuh secara tidak terkendali dan mempengaruhi kehidupan kota secara negatif. Bahkan sekitar sepertiga penduduk yang ada di sana tinggal di tempat yang kumuh dan rela berdesakan karena lahan yang semakin sempit. Selain masalah birokrasi, kondisi ini timbul akibat kurangnya mekanisme yang tepat dalam hal pengembangan lahan untuk pemukiman, serta sistem pengawasan dan pemantauan yang buruk menjadikan implementasi tata kelola kota yang tidak efektif. Taman dan ruang terbuka berangsur-angsur semakin menghilang. Selanjutnya, juga masih banyak masalah serius yang harus dihadapi oleh kota ini. Antara lain adalah kemacetan lalu lintas, peningkatan polusi udara, masalah pembuangan limbah, serta pencemaran air yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini terjadi akibat sistem drainase yang tidak memadai. Selain adanya pendangkalan alami, adalah kurangnya pemeliharaan sistem drainase yang sudah ada. Ditambah lagi, pembuangan limbah padat yang berlebihan ke saluran air. Penduduk kota Dhaka yang tinggal di pemukiman kumuh harus siap hidup dengan sistem sanitasi yang tidak memadai, atau bisa dikatakan sangat tidak layak. Masalah selanjutnya adalah kekurangan air bersih dan juga ancaman berbagai penyakit dari kondisi lingkungan yang sangat tercemar. Selain itu, kondisi toilet umum yang terabaikan dan juga tidak terawat merupakan hal yang wajar di sini, dan itu sangatlah tidak higienis. Bahkan, hampir 2/3 limbah di Dhaka tidak diolah dan dibiarkan merembes ke saluran air dan tanah. Selain itu, efek pasang surut musiman dan topografi kota juga menyebabkan banyak genangan air. Air hujan menjadi tercemar karena terkontaminasi limbah klinis, lumpur, dan juga limbah rumah tangga, serta aktivitas manusia lainnya yang meningkatkan penyakit yang ditularkan melalui air. Hasil dari kehidupan di lingkungan yang kotor dan tidak layak huni ini tidaklah mengherankan jika setiap tahun ribuan orang di Bangladesh termasuk 50.000 anak-anak meninggal dunia karena kolera, diare, dan juga disentri, serta penyakit-penyakit lain yang ditularkan melalui air. Selain masalah kebersihan air, Dhaka juga menghadapi masalah sampah yang tidak bisa terkendali dengan baik. Di kota ini juga tidak ada lokasi khusus untuk pembuangan sampah akhir, ataupun fasilitas tempat sampah di taman-taman umum dan juga sekolah tidak dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Bahkan, Dhaka ataupun Bangladesh masuk ke dalam kota terkotor di Asia. Kota Dhaka juga terkenal dengan kemacetan lalu lintasnya.
Jalanan yang penuh riuh suara bel kendaraan sudah menjadi bagian dari kota ini setiap harinya. Jalanan di kota Dhaka hampir dipenuhi dengan kendaraan becak yang cukup populer di kota itu. Menarik becak menjadi pekerjaan yang cukup banyak dilakukan oleh penduduk di sana, meskipun dengan resiko yang cukup tinggi untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas karena harus berdesakan dengan pengguna jalan yang lain, seperti bus kota ataupun truk pengangkut material. Tak jarang juga ada kendaraan yang mogok di jalan dan mengakibatkan arus lalu lintas terganggu dan semakin kacau. Sistem transportasi di negara Bangladesh memang belum bisa berjalan dengan optimal. Jika memasuki libur hari besar atau yang lebih tepatnya menjelang Hari Raya Idul Fitri, mereka atau penduduk kota Dhaka yang mayoritas adalah perantau di kota itu akan berbondong-bondong melakukan mudik ke daerah asalnya atau pulang ke desa dengan menggunakan transportasi umum seperti kereta api. Mereka yang mayoritas umat Muslim tentunya tidak ingin melewatkan perayaan Hari Raya di daerah asalnya dan berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing. Di sini, transportasi kereta api digunakan secara tidak wajar dan melebihi kapasitas yang ada. Mereka, para penumpang yang rela berdesak-desakan dan bahkan naik ke atas atap kereta, yang itu notabene jelas bukan tempat untuk penumpang. Mereka mengabaikan resiko dan juga bahaya yang bisa terjadi akibat kereta itu berlebihan muatan. Padahal sudah tercatat beberapa kali terjadi kecelakaan transportasi yang memakan banyak korban di negara itu. Selain itu, juga terjadi kondisi yang sama pada mode transportasi air, seperti perahu. Kapal penumpang ini digunakan melebihi kapasitasnya dan jumlah penumpang yang berdesakan sampai kabin kapal. Hal itu dilakukan karena tidak ada pilihan lain dan juga faktor jumlah penduduk kota Dhaka yang sangat banyak. Berbagai masalah yang ada di kota Dhaka tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang ada di sana. Dengan kondisi demikian, jelas itu tidaklah mudah. Selain harus menata dan memperbaiki infrastruktur yang ada, tentunya juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang ada di sana. Harus ada kebijakan yang tepat untuk mengatasi setiap masalah yang berbeda, dan juga pengawasan yang lebih ketat untuk setiap pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Dan itulah sedikit ulasan serta informasi seputar kota Dhaka, ibu kota negara Bangladesh yang menjadi kota terpadat di Asia Selatan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita bersama. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.